Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin menghijau portfolionya. Oke, kita langsung aja ya untuk lihat IHSG hari ini. Nah, IHSG hari ini menguat lagi ya, 0,7%. Ini bagus banget hari ini ya. Mudah-mudahan besok lanjut ya. Kalau misalkan besok lanjut, kalau misalkan dia IHSG bisa breakout dari 6.778 akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan enggak pun, kalau koreksi ya koreksi-koreksi tipis masih oke ya untuk IHSG saat ini. Oke, kita hari ini mungkin hanya update beberapa saham ya, bukan beberapa sih, banyak saham sebetulnya. Kita update pergerakannya dan juga mungkin ada beberapa saham-saham baru lagi yang kita masukin dalam watchlist kita untuk dipantau pergerakannya. Oke, langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Tebik. Nah, ini Tebik sudah boleh dipantau lagi ya untuk perdagangan besok ya. Untuk targetnya sendiri, teman-teman bisa pakai target di harga sekitar 2.230 atau 2.240 ya. Ini juga bisa dijadikan target kalau misalkan mau masuk. Atau kalau mau agak tinggi targetnya bisa juga di 2.280. Tinggal lihat situasi dan kondisinya. Ini dia sudah mantul lagi dari area supportnya, yaitu dari support 2060-nya. Selanjutnya ada Chen. Chen ini boleh dipantau ya pergerakannya di perdagangan besok. Kalau menghijau lagi, targetnya di 97 ya, 97 dulu ya untuk Chen. Ini boleh dipantau pergerakannya. Hari ini volumenya bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi di perdagangan besok. Selanjutnya ada Excel. Nah, Excel hari ini kembali menguat 3,02%. Tadi sudah sempat breakout top box 2060-nya ya, tapi nggak bertahan. Akhirnya closing di harga 2050. Tapi masih boleh diperhatikan untuk besok kalau dia lanjut lagi bergerak di atas 2060 ya. Dan juga kalau misalkan dia bisa tembus 2100-nya, targetnya sendiri adalah di 2200 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Friend Doji di 60 ya. Ini mudah-mudahan besok bisa menghijau kalau misalkan dia bisa breakout dari harga 62-nya. Targetnya sendiri di 65 dulu, tapi mudah-mudahan bisa ke 67 juga. Nah, ini boleh dipantau ya beberapa hari ke depan kalau misalkan Friend kembali menghijau lagi selama dia nggak turun atau nggak closing di bawah harga 59. Selanjutnya ada ASLC. Nah, ASLC ini sudah kita bahas ya dari mulai minggu kemarin, dari hari Jumat. Nah, ini sudah kena target di 91-nya, close persis di harga target yang udah kita tentukan kemarin ya di video sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan ternyata di perdagangan hari Rabu besok dia lanjut ya, targetnya adalah di 96 dulu ya untuk ASLC-nya. Kita lanjut ke RMKE. Nah, untuk RMKE ini masih belum bergerak tapi masih boleh dipantau. Ini kita update terus ya. Untuk RMKE-nya belum berhasil closing di atas 725, tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja dulu. Targetnya untuk saat ini masih di 760. Selanjutnya ada WIM. Nah, ini WIM masih lanjut menguat ya, 1,19%. Targetnya masih sama, masih di 885 dulu ya untuk WIM. Jadi masih boleh hold buat teman-teman yang sudah punya atau sudah masuk dari tanggal 20 Maret kemarin. Lanjut ke HMSP. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini dia lanjut lagi menguat 1,6%, berhasil closing di atas 1195. Nah, ini untuk HMSP, kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus 1225, sebaiknya bisa di hold dulu ya. Kemungkinan targetnya bisa panjang kalau dia berhasil menembus 1225. Untuk target pertamanya di 1240 dulu, nextnya bisa di 1325 ya kalau dia bisa bertahan di atas 1225-nya. Selanjutnya ada Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini juga boleh diperhatikan ya. Ini sudah mau mendekati top box atau resisten 25.750-nya.
Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dan bisa juga menembus 26.675-nya, ini boleh hold dulu. Harapannya bisa lanjut lagi untuk menuju target atau closing di atas 27.200-nya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa tembus 26.675-nya, boleh TP dulu ya untuk gudang garam. Selanjutnya PBRX. Nah, ini udah kita bahas ya kemarin, sudah dua kali kita bahas. Hari ini dilanjut menguat 7,6%. Sudah sempat menyentuh harga tertinggi hari ini yaitu di 58, lalu closing di 56. Kalau misalkan lanjut, next targetnya di 61 dan 65 ya untuk PBRX. Selanjutnya ada Cars. Cars ini boleh diperhatikan ya. Hari ini dia closing bagus. Closing di atas harga 85 ya. Sebentar. Dia closing di atas 85. Ini sudah kita tandain kemarin. Nah, ini akhirnya closing di harga 86. Ini kalau misalkan di perdagangan besok dia lanjut, targetnya terdekat adalah di 92 ya untuk Cars ini. Tapi kalau misalkan kejauhan juga bisa, kalau mau pakai target pendek dulu sekitar di harga 90-nya. Tapi kalau misalkan tinggal lihat aja 90, 92, 95 atau 97 atau bahkan 99. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut atau istirahat dulu ya selama masih bertahan di atas 85 atau sama dengan 85, ini masih layak untuk diperhatikan untuk saham ini. Lanjut ke Backup ya. Backup hari ini belum berhasil tembus juga 62-nya. Akhirnya closing di harga 60 ya, atau doji di harga 60. Hari ini juga gap down, tapi masih boleh diperhatikan selama dia nggak tembus 58-nya ya. Nah, kalau misalkan dia mulai bergerak di atas harga 62, siap-siap aja. Mudah-mudahan bisa tembus 64-nya juga. Target terdekat 66, target yang agak jauhnya boleh pakai harga 77. Lanjut ke Amar. Amar hari ini koreksi ya 0,5%, sempat dibawa turun juga sampai ke level harga 328. 340-nya masih cukup kuat menahan. Kita lihat aja apakah akan berhasil ditembusnya besok atau enggak. Kalau bisa tembus 340, mudah-mudahan bisa ngejemput ke 362-nya ya untuk Amar. Next ada Agro. Untuk Agro nggak usah buru-buru, pantau aja dulu ya, karena ini masih di bawah. Nah, kalau misalkan hari ini dia doji ya di harga 368. Nah, kalau misalkan Agro ini koreksi lagi, kalau misalkan masih bergerak di atas harga 360, ini dipantau aja dulu ya sampai ada momentum yang bagus. Untuk top booknya sendiri saat ini ada di 378, target terdekat di 394. Lanjut ke BBYB. Nah, BBYB ini padahal hari ini sudah sempat bagus ya, closing sempat menyentuh harga 640. Sayangnya nggak bertahan nih di atas 630-nya. Ya, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 630 ini akan sangat bagus, tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah BBYB mampu closing di atas 630-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan dia turun ya, kalau misalkan dia turun di bawah harga 600-nya, ini mesti hati-hati ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 600 mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia masih sideways pelan-pelan ya, masih di harga sekitar itu aja, itu masih oke. Nah, paling nggak harapannya sih bisa closing dulu di atas 630. Untuk top boxnya sendiri atau resistance terdekat saat ini ada di harga 650-nya ya. Nah, ini dipantau aja untuk BBYB, mudah-mudahan bisa kasih profit. Targetnya untuk saat ini di harga 700 dulu aja. Lanjut ke BDMN. BDMN belum boleh jalan dulu hari ini, tapi masih boleh dipantau untuk besok ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan besok jalan nih menarik. Kita pantau aja kalau misalkan BDMN menghijau lagi, targetnya di 2970. Nah ya, kalau misalkan ditembus dan bisa bertahan di atasnya, masih ada resisten di harga 3050 dan next targetnya adalah di 3110. Lanjut ke NISP. NISP ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut ya. Targetnya adalah di 785 dulu. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 800 dan 810-nya. Next ada
BBKP, bukan bebek ya, BBKP. Nah ini masih berusaha untuk menembus 108 ya, bukan menembus ya, atau bertahan di atas 108 tapi masih belum berhasil juga. Tapi masih boleh dipantau ya untuk perdagangan besok kalau dia bergerak di atas 108 ya. Target terdekat di 112 atau 113 boleh, tapi kalau mau misalkan dia bisa tembus 113 dan bertahan di atasnya, next targetnya itu adalah di 121 ya untuk BBKP. Lanjut ke BTPS. BTPS juga ada sempat tembus 2190-nya atau top box-nya. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau kembali menguat lagi, target terdekat di 2310 ya. Lalu next targetnya ada di 2390 dan 2520 ya untuk target berikutnya. Selanjutnya ada Breeze. Breeze masih boleh dipantau ya. Kalau buat yang belum punya, tinggal lihat aja kalau misalkan dia besok bergerak menembus 1650-nya. Nah, kalau misalkan yang belum punya, lihat apakah akan berhasil menembus 1650 dan bisa bertahan di atasnya. Ini boleh dipantau buat yang belum punya. Tapi kalau sudah punya, lihat aja kalau misalkan dia bisa tembus, boleh hold. Tapi kalau misalkan nggak tembus ya, cuman kena di 1650, saran saya boleh di TP dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir untuk video pertama adalah BNGA ya. BNGA ini sempat naik sampai ke harga 1280 tapi akhirnya closing di 1255. Tapi ini masih boleh dipantau ya pergerakannya. Mengingat dia ini kemarin sudah sempat breakout ya, tapi hari ini dia justru malah terkoreksi. Kita lihat aja apakah dia bisa menuju targetnya di 1290-nya atau enggak. Ya, oke, mungkin sampai di BNGA dulu. Nanti masih ada video part kedua, ketiga, dan seterusnya kalau misalkan waktunya mencukupi. Karena memang ini juga agak telat uploadnya. Jadi semoga membantu teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.